Perkenalkan, kami dari Farmasi B semester 4 dari kelompok Arthropoda ingin menyampaikan beberapa materi terkait arthropoda. Yang dimana anggota kelompok kami ada saya, Honsa, Sela, Riri, Riayanti, dan juga Risma Saputri. Materi pertama yaitu pengertian arthropoda, yang dimana arthropoda berasal dari kata aton yang berarti ruas dan podos yang berarti kaki. Jadi arthropoda dapat diartikan yaitu hewan yang kakinya beruas-ruas. Tubuhnya beruas-ruas, terdiri atas kepala atau caput, dada atau toraks, dan juga perut atau abdomen. Kemudian ada karakteristik arthropoda, yang dimana hewan arthropoda memiliki bentuk tubuh simetri bilateral, triploblastik selomata, dan tubuhnya bersegmen. Tubuh ditutupi dengan lapisan kutikula yang merupakan rangka luar atau exoskeleton, yang dimana ketebalan kutikula sangat bervariasi, tergantung dari spesies hewannya. Kutikula dihasilkan oleh epidermis yang terdiri atas protein lapisan kitin. Kemudian ada contoh dari arthropoda, yaitu ada Pediculus humanus capitis, Cimex lectularius, Sarcoptes cabiae, Stenocephalidés felis, Xenophycilla cheopis, Tripicephalus sanguinus, dan Cyclops sp. Pertama yaitu Pediculus humanus, yang dimana kutu kepala memiliki tubuh kecil dan pipi, yang tidak dapat memiliki sayap, panjangnya sekitar 2-3 mm. Tubuhnya terdiri dari 3 segmen, yaitu kepala, dada, dan perut. Kutu kepala memiliki 6 kaki, yang disesuaikan untuk menempel pada rambut manusia. Warna kutu kepala dapat bervariasi secara antara kecoklatan hingga putih keabu-abuan. Mereka memiliki mulut yang digunakan untuk memasukkan kulit dan mengisap darah. Kutu kepala hidup di kepala manusia dan menginvestasi rambut. Mereka meletakkan telur atau nit di pangkal rambut dekat kulit kepala. Kutu kepala tidak dapat loncat atau terbang. Mereka bergerak dengan cara menutupi. Mereka membutuhkan darah manusia untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Investasi kutu kepala yang disebut pedikolosis kepala dapat menyebabkan gatal-gatal dan iritasi pada kulit kepala. Garukan yang berlebihan dapat menyebabkan infeksi sekunder. Kutu kepala tidak diketahui sebagai salah satu penyakit yang serius, tetapi kehadirannya dapat menyebabkan stigma sosial dan ketidaknyamanan. Selanjutnya adalah Cimex lectularius, yang juga dikenal sebagai kutu busuk, yang dimana kutu busuk adalah serangga parasit yang hidup di tempat tidur dan lingkungan sekitar. Cimex lectularius memiliki tubuh warna merah kecoklatan dan berukuran sekitar 5-7 mm. Tubuhnya pipi dan opal dengan kepala yang kecil dan antena yang tersembunyi di dalam rongga kepala. Mereka memiliki mulut yang disesuaikan untuk mengisap darah. Kutu busuk biasanya ditemukan di tempat tidur, kasur, matras, dan celah-celah di sekitar tempat tidur. Mereka juga dapat bersembunyi di celah-celah dinding lantai dan perabotan. Kutu busuk aktif pada malam hari dan mencari mangsa manusia untuk mengisap darah. Mereka dapat berpindah dari suatu tempat ke tempat lain untuk perpindahan barang atau perjalanan. Kutu busuk tidak dapat diketahui sebagai faktor alam untuk menularkan penyakit. Namun, gigitan kutu busuk dapat menyebabkan reaksi alergi pada beberapa orang, seperti ruam, gatal-gatal, dan pembekakan. Gigitan yang terus-menerus juga dapat menyebabkan masalah tidur dan stres. Selain itu, investasi kutu busuk juga dapat menyebabkan masalah psikologis dan sosial, karena kehadiran mereka dapat menimbulkan rasa malu dan tidak nyaman. Selanjutnya yaitu pada Cercospora cabies adalah tungau parasit mikrokopis berukuran sekitar 0,4 mm. Mereka termasuk dalam kelas Arachnida, subkelas Acarina, ordo Astitigmata, dan famili Cercopetida. Selanjutnya yaitu pada Ceplos sp merupakan salah satu jenis Copetida yang termasuk dalam ordo Cyclospida. Siklus hidup Cyclospida ditemukan di lingkungan laut, dan penguatan siklus hidupnya telah dilakukan untuk mendukung kebudayaan massal.
Chenoplicilla hyapis adalah kutu kecil, biasanya berukuran sekitar 1,5 hingga 4 meter. Bentuk tubuhnya pipih, memudahkan pergerakan di antara bulu atau rambut inang. Warna tubuhnya coklat hingga coklat gelap. Kutu ini memiliki kaki belakang yang kuat untuk melompat serta mulut yang dirancang untuk menusuk dan menghisap darah. Juga tidak memiliki sayap. Rhipicephalus sanguinus. Di daerah beriklim hangat, Rhipicephalus dapat menyelesaikan siklus hidupnya di dalam atau di luar ruangan. Sedangkan di daerah beriklim dingin, seperti di Kanada, ia hanya mampu bertahan hidup di dalam ruangan. Selanjutnya ada Arthropoda patogen kupu-kupu. Kupu-kupu merupakan salah satu kelompok serangga yang sudah tidak asing bagi para akademisi yang berkecimpung dalam bidang entomologi. Kupu-kupu umum dijumpai di berbagai macam lingkungan atau habitat, khususnya pada habitat yang memiliki banyak jenis tumbuhan berbunga. Perubahan morfologi atau bentuk kupu-kupu dalam satu siklus hidup ini merupakan suatu peristiwa yang mengagumkan yang sudah banyak dikenal di kalangan masyarakat untuk salah satu kelompok serangga. Dari materi yang kami sampaikan, yaitu di mana Pediculus humanus capitis adalah spesies kutu kepala manusia, di mana kutu kepala ini merupakan parasit yang hidup di rambut manusia. Kemudian Cimecroteris adalah spesies kutu kasur atau Cissus decama yang dalam bahasa Spanyol mereka adalah parasit yang hidup di tempat tidur yang kemudian dia bisa menghisap darah manusia. Kemudian ada Sarcoptes capies yang dimana ini adalah spesies tungau yang menyebabkan penyakit kudis pada manusia. Tungau ini akan menggali terowongan di dalam kulit manusia yang dapat menyebabkan gatal yang sangat parah. Kemudian ada Cyclops sp yang dimana ini adalah genus dari Cutacea kecil yang dikenal sebagai Copepoda, yang dimana mereka ini adalah hewan udara yang hidup di udara, di peralihan tawar dan juga laut. Nah, kemudian ada Stenocephalus felis yang dimana adalah spesies kutu kucing yang mana ini parasit yang hidup di bulu-bulu hewan terutama kucing yang dia akan menghisap darah kucing tersebut yang akan menyebabkan rasa gatal dan iritasi terhadap inang hewan. Kemudian ada Xenophylla sciopis yang dimana adalah spesies kutu tikus yang dikenal sebagai kutu pes yang di sini mereka menjadi vektor penyakit seperti pes dan tifus. Dan dari sekian materi dari kami, maaf bila ada salah kata. Billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.